Yang pertama, pengertian alat indera. Alat indera adalah sekumpulan organ tubuh yang berfungsi sebagai reseptor antara lingkungan luar dan organ dalam tubuh. Yang kedua, jenis-jenis alat indera. Yang pertama, indera penglihat. 2. Indera pendengar. 3. Indera peraba. 4. Indera pengecap. 5. Indera pembau. Yang ketiga, anatomi alat indera. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Untuk organ depan, alis berfungsi untuk melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Yang kedua, bulu mata, melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. 3. Pupil, bagian mata di tengah iris, merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. 4. Iris, bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. 5. Sklera atau selaput putih, bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera, berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Yang keenam, lipatan mata, berfungsi sebagai kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Berikutnya, organ dalam mata. Yang pertama, kornea. Kornea berfungsi menerima cahaya pertama kali, menangkap cahaya dan diteruskan ke retina. Lensa memfokuskan cahaya yang masuk ke mata agar sampai ke makula. Retina menangkap bayangan benda. Makula bagian untuk melihat objek dengan baik. Koroid mensuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Saraf optik meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju otak. Badan viterus mempertahankan integritas struktural bola mata dan memberi nutrisi. Titik buta meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Badan silindris menjaga agar lensa tetap pada tempatnya, mengubah bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada retina dan menghasilkan humor aquos atau yang disebut cairan yang menyebabkan mata dapat mempertahankan bentuknya. Yang terakhir, konjungtiva, berfungsi untuk melindungi bagian depan mata dan di dalam kelopak mata. Berikutnya, anatomi dalam indera pendengar. Yang pertama, bagian luar. Bagian luar terdiri atas, daun telinga atau pinang. Berfungsi meneruskan dan mengarahkan gelombang suara dari luar telinga agar masuk ke saluran telinga. Kedua, saluran telinga. Berfungsi untuk mentransmisikan suara dari pina ke gendang telinga. Bagian tengah terdiri atas gendang telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara lalu mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Tulang telinga berfungsi sebagai landasan untuk meneruskan getaran yang masuk dari gendang telinga ke rumah siput. Yang ketiga, bagian dalam. Terdiri atas saluran eustachius yang berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring dengan menjaga tekanan udara, telinga tengah dan saluran di telinga luar agar seimbang. Yang kedua, rumah siput atau koklea.
berfungsi untuk mengarahkan getaran suara ke impuls listrik. Yang ketiga, saluran setengah lingkaran, berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Yang terakhir, saraf auditori, berfungsi sebagai penerus impuls listrik dari saraf ke jaringan otak. Masuk ke materi berikutnya, indera penciuman, yaitu hidung. Hidung merupakan jaringan reseptor penerima sebuah rangsangan yang memiliki kemampuan untuk dapat mendeteksi serta merespon beragam bau yang berasal dari luar tubuh. Hidung memiliki sifat yang sangat sensitif karena hidung memiliki struktur sel yang berhubungan langsung dengan sistem pernapasan serta saluran tenggorokan yang terdiri dari lubang dan rongga hidung. Hidung juga berfungsi sebagai pembersih saluran nafas dan membantu saat merasakan makanan atau minuman. Bagian-bagian hidung dan fungsi. Hidung memiliki sifat anatomi yang terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri namun saling berkaitan satu sama lain hingga dapat berfungsi dengan sempurna. Yang pertama, lubang hidung. Lubang hidung merupakan bagian hidung yang terlihat secara langsung oleh mata karena lubang hidung terletak di bagian luar hidung yang berfungsi untuk melindungi hidung dari ancaman yang berasal dari luar lubang hidung, juga mengatur ukuran sesuatu yang dapat masuk ke dalam hidung. Bagian lubang hidung juga secara langsung berhubungan dengan rongga hidung. Terdapat dua buah lubang hidung pada manusia yang dipisahkan oleh septum atau pemisah hidung. 2. Bulu hidung. Bulu hidung merupakan rambut-rambut halus yang ada dalam hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk dalam hidung. Bulu rambut juga berfungsi untuk menahan kotoran yang terbawa oleh udara agar tidak masuk dalam sistem pernapasan. Ketiga, septum hidung. Septum hidung merupakan struktur yang beragam untuk memisahkan lubang hidung menjadi dua bagian yang dimulai dari lubang hidung hingga ke tenggorokan awal. Pada dinding septum dilapisi oleh lendir yang memiliki pembuluh darah. Lendir tersebut berfungsi melembabkan dan mengatur suhu udara yang masuk melalui lubang hidung. 4. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan bagian paling penting pada indera penciuman karena fungsi utama rongga hidung adalah meneruskan udara yang masuk menuju tenggorokan. Rongga hidung juga berfungsi sebagai menjaga kelembapan, tekanan dan suhu pada hidung. Untuk menjalankan fungsinya, rongga hidung terbentuk dari tulang tengkorak yang tersusun seperti dinding hidung yang saling berkaitan seperti dinding superior atas, dinding inferior bawah, dinding medial tengah, dan dinding lateral samping. 5. Saraf olfaktori. Saraf olfaktori merupakan salah satu jenis 12 saraf kranial yang berkaitan dengan otak. Saraf olfaktori adalah saraf kranial satu yang berfungsi sebagai reseptor utama pada indera penciuman. Saraf olfaktori berperan menerima rangsangan berupa bau-bauan yang terbawa oleh udara yang telah dihirup dan selanjutnya dikirimkan dalam bentuk impuls. Untuk menjalankan fungsi di atas, saraf olfaktori dibentuk oleh bagian bulbus olfaktori yang terdiri dari beberapa organ antara lain
tonjokan olfaktori yang berfungsi menerima seluruh impuls yang dikirim langsung oleh akson dan selanjutnya dibawa ke otak. Akson yang berfungsi sebagai membawa impuls dari proses saraf pembau. Saraf pembau yang berfungsi menerima stimulus dari gas maupun udara yang dihirup. Silia merupakan bulu di luar rongga hidung yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Yang keenam, sinus hidung. Dalam rongga hidung terdapat 4 rongga sinus yang letaknya terpisah satu sama lain. Keempat rongga sinus tersebut. Yang pertama, pengertian indera pengecap atau lidah. Lidah adalah organ yang dilapisi selaput lendir yang terlihat kasar. Namun, tekstur dari permukaan lidah yang kasar ini terdiri dari banyak benjolan kecil yang disebut papila. Papila merupakan ujung dari saraf pengecap untuk bisa merasakan berbagai macam rasa jika sedang mengonsumsi makanan, seperti asam, pahit, asin, manis, hingga gurih. Papila memiliki jumlah berbeda di setiap orang. Seseorang akan merasa lebih peka terhadap kedalaman dan variasi rasa jika jumlah papilanya banyak. Lidah termasuk organ yang isinya sekumpulan otot, tetapi bisa bergerak dengan leluasa. Lidah terletak di dalam mulut dan sebagian berada di tenggorokan bagian atas. Mengenal anatomi lidah, fungsi dan gangguan pada lidah. Yang pertama, struktur dan anatomi lidah manusia. 1. Ujung dan tepi lidah. Bagian ini meliputi lidah bagian paling depan, dekat dengan bagian belakang gigi seri, serta tepi kanan dan kiri. Dalam anatomi lidah, bagian ini bisa bergerak bebas ke arah depan, belakang kanan, serta kiri mulut. Tidak hanya itu saja, ujung dan tepi adalah bagian lidah yang peka terhadap rasa dari makanan atau minuman yang masuk. Yang kedua, pangkal lidah. Pangkal lidah berada di bagian belakang dan menempel pada dasar rongga mulut. Untuk itu, kita tidak bisa melihat struktur lidah ini dari luar mulut. Pada bagian ini ada cukup banyak sel sensorik yang mempengaruhi fungsi lidah. Ini bisa membuat lidah merasakan dan menyentuh sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Yang ketiga, dasar lidah. Bagian ini disebut juga akar lidah karena lokasinya berada di sisi bawah. Maka dari itu, kita tidak bisa melihat bagian anatomi ini dari luar. Terletak di bagian sepertiga belakang, anatomi lidah ini terletak di mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan. Berbeda dari bagian lidah lainnya, dasar lidah tidak bisa bergerak secara bebas. Bagian inilah yang menempel dengan tulang hyoid dan tulang bawah. 4. Badan lidah. Dari keseluruhan anatomi lidah, 2/3 bagian lidah lainnya disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Yang kelima, dorsum. Menjadi bagian dari anatomi lidah yang terletak di antara dasar dan badan lidah. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Di bagian ini terdapat garis cekungan berbentuk seperti huruf V yang disebut sulcus terminalis. 6. Papila. Papila adalah tonjolan atau bintik kecil yang berada di bagian atas dan samping lidah. Warnanya pun sama dengan lidah dalam keadaan normal sehingga tidak terlalu mencolok. Yang ketujuh, otot-otot lidah. Secara garis besar, otot lidah dibagi menjadi 2 anatomi, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang membentuk lidah, sedangkan otot ekstrinsik adalah otot yang mengaitkan lidah ke struktur sekitarnya dan berperan dalam menentukan posisi lidah. Yang berikut alat indera peraba, yaitu kulit. Kulit merupakan organ tubuh terbesar yang menutupi semua permukaan tubuh. Kulit sebagai alat peraba memiliki banyak fungsi antara lain. Yang pertama, melindungi tubuh dari gangguan lingkungan. Yang kedua, tempat penyimpanan lemak.
Yang ketiga, tempat pembentukan vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang keempat, membantu mengatur suhu dan mengendalikan hilangnya air dari tubuh. Dalam sistem koordinasi, kulit akan bekerja dengan sistem saraf. Kulit sebagai organ sensorik berperan untuk menerima informasi dari lingkungan luar atau dalam tubuh yang kemudian dihantarkan ke susunan saraf pusat. Lalu informasi dari kulit akan diterima dan diolah untuk diterjemahkan sesuai lapisan. Bagian-bagian dari kulit antara lain, yang pertama, jaringan epidermis, yaitu lapisan kulit manusia paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Selain itu, ada 4 sel pada lapisan epidermis, yaitu yang pertama kartinosit, merupakan sel yang paling banyak jumlahnya dan berfungsi sebagai pelindung yang tahan air. Yang kedua, melanin, yaitu pigmen kulit yang menentukan warna kulit. Yang ketiga, Langerhans, yaitu untuk respons imun yang melawan virus dan polusi. Yang berikut, Merekep, yaitu respons sensasi atau respons sensorik. Yang berikut, Dermis, adalah lapisan di bawah epidermis yang memegang berbagai fungsi. Pada lapisan ini terdapat berbagai komponen seperti akar rambut, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Fungsi dermis pada lapisan kulit manusia antara lain: 1. Membantu mengatur suhu tubuh. 2. Membuang kotoran. 3. Membuat kulit terlihat halus dan lembut. Yang ketiga, hipodermis. Hipodermis yaitu lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah. Fungsi lapisan hipodermis adalah: yang pertama, sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam. Yang kedua, memberi bentuk pada tubuh. Yang ketiga, mempertahankan suhu tubuh. Dan yang keempat, menyimpan cadangan makanan.